Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kalian yang sedang persiapan menghadapi UTBK SBMPTN 2022. Bersama dengan Kak Ridwan, kali ini kita akan membahas dua soal-soal masuk PTN di bab kesetimbangan bagian yang kedua. Yuk langsung aja kita ke soalnya. Soal yang pertama ini ada soal UTBK tahun 2019. Sebuah silinder bermassa 5 kg, berjari-jari 50 cm, berada dalam celah lantai miring seperti pada gambar. Sudut kemiringan salah satu lantai adalah theta. Diketahui tan tetanya itu 3/4. Jika silinder ditarik dengan gaya horizontal F sama dengan 90 Newton dan momen inersia relatif terhadap titik A itu adalah 2 kg meter persegi. Pertanyaannya, percepatan sudut sesaat silinder relatif terhadap titik A berapa radian per second kuadrat? Oke, berarti kita coba gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini ya. Ada gaya apa aja, kemudian arahnya kemana. Oke, coba kita gambarkan. Gini coba ya, kakak pakai warna ini, warna merah mungkin nih. Nah, yang pertama itu ada gaya F nih. Ada gaya F, ini gaya F ke kiri. Nah, kemudian sumbu putarnya di sini ya, sumbu putarnya di A. Nah, dia benda silinder bermassa 5 kg itu punya berat pastinya ya. Punya beratnya ke bawah. Oke, ke bawah gini, anggaplah ini lurus. Ke bawah itu W. Oke, W. Nah, W itu M kali G ya, M kali G. Kemudian kita gambarkan di sini nih, kita gambarkan di sini dari titik A itu ke sini ke pusat, nah gitu. Nah, ini kan sebetulnya jari-jari ya, jari-jari lingkaran nih. Ini tuh jari-jari lingkaran R. Oke, kemudian kita proyeksikan ke sini, Nah, sudut tetanya itu ini ya, sudut tetanya ini itu sama dengan tetanya di sini. Oke, berarti tetanya sama dengan di sini. Oh, sebentar, kita mungkin bisa cari tetanya dulu nih. Kita mungkin pengen tahu tan teta 3/4. Berarti tetanya berapa? Kalau kalian masih ingat tan teta 3/4 berarti tetanya itu 37 derajat ya. Oke, kita simpan nih 37 derajat. Oke, berarti kalau ini R tadi, kemudian yang ini nih, yang bidang horizontal, yang garis titik-titik garis horizontal ini, karena dia ada di samping theta, maka ini kakak namakan R cos theta. Oke, R cos theta. Nah, kemudian ini R nih, katanya ini R ke sini nih. Ini R. Ini R gitu ya. Gini dulu. Ini R cos, kemudian berarti yang sebelah sini, nih, yang sebelah sini kakak tarik garis ke sini ya. Itu berarti ini namanya, karena dia posisi di depan theta, berarti ini R sin theta. R sin theta. Oke. Nah, berarti sekarang kita coba hitung dengan menggunakan kesetimbangan benda tegarnya. Jadi dia setimbang dalam arah rotasinya dengan titik porosnya di A. Oke, berarti kita tulis di sini. Berarti kita cari torsinya dulu nih. Torsi atau momen gaya, torsi sama dengan berarti sigma F dikali R. R-nya itu lengan gaya. Oke, lengan gaya. Berapa nih, kita hitung nih. Nah, sekarang gini dulu lagi, kita coba lihat lagi nih pemahamannya.
Berarti si F ini nih, si F ini muternya ke sini ya. Nah, berlawanan jarum jam. Kemudian kalau yang W ini berarti ke sana searah jarum jam terhadap A, terhadap poros A. Benar ya? F-nya terhadap poros A itu dia berlawanan jarum jam. Kalau yang berat ini W-nya berarti ke searah jarum jam. Nah, kemudian kita pahami juga di momen gaya atau torsi ini bahwa arah dari F itu harus tegak lurus dengan arahnya lengan gaya dari R-nya. R ini R-nya kakak lengan gaya ya, bukan jari-jari. Jadi harus tegak lurus. Nah, sekarang dilihat nih. Ini kan F-nya. Oke, ini F-nya. Nah, yang tegak lurus dengan lengan gayanya mana? Berarti ini ya. Dia harus tegak lurus nih. Berarti yang ini. Nah, ini. Ini tegak lurus nih. Ini siapa nih yang warna biru itu? Ya ini ya. R sin. Ya kan? Ini kan R sin ya. Sama ya. Kemudian itu untuk lengannya si F. Kalau untuk lengannya si W yang mana? Yang tegak lurus berarti yang ini nih. Si R cos. Dia tegak lurus nih. Dengan W-nya. W-nya sebagai gayanya. Dia tegak lurus sama R cos sebagai lengannya. Oke, kalau sudah ya. Berarti kita coba hitung nih. Ini berarti F gayanya kali lengannya. Lengannya siapa tadi? Jadi R sin. R sin theta. Oke. Kemudian kita kurang dengan W dikali ini lengan gayanya R cos theta. Oke, kita coba masukin F-nya katanya 90, kemudian R-nya itu R-nya jari-jarinya 50 cm berarti 0,5 meter ya. 0,5, kemudian sin 37, sin 37 itu berarti ini 3/5 dikurang W-nya berapa? W-nya M kali G. M-nya itu 5 dikali gravitasinya 10 berarti ini 50 ya. 50, kemudian jari-jarinya sama 0,5, kemudian cos 37 itu 4/5. Oke, kalau kita hitung ini, kamu hitung 90 dikali setengah kali 3/5 itu dapatnya 27 dikurang ini 50 kali setengah kali 4/5 itu 20. Jadi 27 kurang 20 itu hasilnya 7 Newton. Itu untuk torsinya. Nah, kalau yang ditanyakan ini percepatan sudut ya. Percepatan sudut itu simbolnya alfa. Nah, hubungan momen gaya sama percepatan sudut rumusnya apa? Momen gaya atau torsi sama dengan momen inersianya dikali percepatan sudutnya. Momen gaya tadi udah dapat 7. Kemudian diketahui kan momen inersianya 2. Oke, dikali alfa. Nah, ini percepatan sudutnya alfa yang kita ditanya itu. Berarti alfa sama dengan 7 dibagi 2. Berapa tuh? 3,5 radian per second kuadrat. Oke, kita jadi dapat jawaban nomor 1 ini adalah yang B poinnya ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 juga ini soal UTBK tahun 2019. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah bola dengan berat W dan jari-jarinya R berada pada bidang miring dengan sudut kemiringannya theta terhadap bidang datar. Tentukan besarnya gaya minimal yang dibutuhkan supaya bola dapat menaiki tangga setinggi H. Oke, kamu lihat tuh gambarnya ya. Ini sebetulnya mirip sama soal yang tadi nomor 1, cuma ini agak miring lagi ya permukaannya. Oke,
Sama dengan yang tadi juga, kalian harus bisa gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Coba ya kita gambarkan. Yang pertama itu sekali lagi kakak kasih poinnya, yang penting itu bahwa arah dari si F itu harus tegak lurus sama arah R-nya. R-nya itu tadi katakanlah lengan gayanya. Karena kita nanti bicara torsi, torsi sama dengan gaya kali lengan gayanya. Nah, ini yang kamu harus perhatikan nih, penting. Cari yang arah kerja gayanya itu tegak lurus sama arah lengan gayanya. Oke. Poinnya itu, nah ini memang agak susah nih karena yang diminta itu gayanya berapa dalam bentuk persamaan. Jadi tidak menghitung. Kalau kalian lihat itu rumusnya yang dicari A, B, C, D, E-nya panjang banget tuh. Oke. Oke, kakak pindah ke slide berikutnya untuk menggambarkan gaya-gaya yang bekerjanya ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya untuk menggambarkan gaya-gayanya. Oke, nah sekarang coba kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja. Oke, sebentar di sini. Pertama, kita gambar dia punya berat. Nah, beratnya dari titik pusat di sini kita tarik garis ke sana ke bawah. Oke, ini beratnya W. Kemudian karena ada W berarti di sini ada yang arahnya dari bola itu menekan bidang miring yang ini. Itu namanya, ini anggap garisnya lurus ya. Nah, itu tetanya di sini dia. Nah, ini kan teta nih. Nah, tetanya sama di sini, berarti ini yang dicari di sampingnya teta, maka ini jadi W cos teta. Kemudian ada yang namanya W sin, berarti W sinnya ke sini nih. Berarti kakak gambarkan berhimpit sama garis kerjanya si F ini. Ini namanya W sin theta. Oke, itu dari si W-nya. Kemudian kita coba hubungin sama yang alfa ini ya. Oh, gini dulu. Ini kalau kita gambar, sebentar, kita gambar lagi. Ini dari pusat ke titik sini. Anggaplah ini tadi titiknya samain aja sama yang nomor 1 tadi ya. Ini titiknya A nih. Jadi nanti porosnya di A. H ini adalah ketinggian dari permukaan pertama sama permukaan kedua. Jadi selisih tingginya itu H nih. Ini berarti kan jadinya R ya. Jari-jarinya bola. Nah, kemudian kakak gambar dulu di sini. Ini kakak lurusin gini, kemudian ke sana. Oke. Kalau ini adalah R nih, dari pusat lingkaran ke titik A itu adalah R nih, maka yang ini, yang kakak gambar ini berarti ini R cosnya. Cos siapa? Cos alfa ya, karena dia adanya di sini sebetulnya nih, sama di samping alfa ya. Kemudian kalau yang oke, udah. Kemudian kalau yang ini nih, ini kan R. Tadi dari sini sampai sini adalah R. Nah, kalau yang ini aja apa namanya nih? Yang ini nih. Yang ini apa namanya nih? Kakak taruh di sini ya. Berarti kalau ini dari pusat ke permukaan ini adalah R, sedangkan dari titik A sampai sini adalah H, maka yang ini segini nih berarti ini R dikurang H, betul ya? R dikurang H. Sehingga nanti si ini nih, si yang ini itu bisa juga kita namakan sama dengan R kurang H juga di sini, R kurang H. Oke. Sip, jadi pasangannya berarti si F itu gayanya. Nah, lengannya siapa? Lengannya itu R ya. Lengannya kakak nyebutnya L di sini. Lengan gayanya sama dengan siapa? Yang tegak lurus ya. Si F ini kan berarti
tegak lurusnya di sini nih sama ini ya. Berarti dia tegak lurusnya dengan porosnya di A, berarti lengan gaya pasangan dari F itu adalah R kurang H. Oke. Kemudian ada yang W cos. Di sini kakak gambar. Kalau gayanya W cos theta, maka lengan gayanya siapa? Lengan gayanya tegak lurus. Ini tegak lurusnya nih. Nah, tegak lurus berarti sama yang si R cos ya, tegak lurusnya terhadap W cosnya itu. Ini jadinya R cos. R cos theta. Oke, kemudian kalau gayanya yang W sin theta itu lengan gayanya siapa? Lengan gayanya sama masih F itu, dia R dikurang H. Oke. Nah, sekarang kita gambarkan nih. Berarti si F sama si W sin itu nanti terhadap poros A ini dia muternya ke sana ya. Dia berlawanan jarum jam. Kemudian kalau yang W cos ke sini muternya, dia searah jarum jam. Oke, nah dia setimbang nih. Setimbang berarti dia diam. Oke, coba kita hitung dengan rumus momen gayanya harus 0. Oke, kita tulis di sini. Berarti ini sigma torsi di A sama dengan 0 sama dengan, berarti yang ini F dikali lengannya siapa? R min H. Oke, ditambah sama W sin theta, lengannya siapa? Itu dia juga R min H. Kemudian sama dengan, oke, karena dia kan berdua tadi berputarnya berlenjam. Nah, sekarang yang W cos, berarti ini W cos theta dikali lengannya siapa? Lengannya itu R cos. R cos apa? Theta ya. Oke. Nah, sekarang kita deketin nih W sin sama W cosnya. Berarti ini F dikali R min H sama dengan ini, berarti W cos theta dikali R cos R cos alpha, sorry ini alpha ya, alpha ini harusnya kakak salah nih. Oke, diperbaikin dulu. Ini cos alpha. Oke, ini juga berarti kakak ganti, ini bukan cos theta tapi cos alpha ya, karena kita pakai yang alpha ketika menguraikan itu. Oke, berarti kita lanjutin. Ini R cos alpha, kemudian dikurang si W sin-nya pindah ke kanan ya, pindah ruas. W sin theta dikali dalam kurung R min H. Nah, sekarang kan kita disuruh mencari F, berarti F sama dengan W cos theta dikali R cos alpha dikurang W sin theta dikali R min H dibagi gitu ya, dibagi R kurang H. Nah, kemudian kita sederhana ini kan W-nya sama nih, W-nya sama, kita keluarin W-nya nih, berarti kita tulis jadinya gini, sama dengan F sama dengan, berarti ini kakak coba pendekin ya gambar-gambarnya yang ini, coba ya sebentar kakak pendekin ini gambarnya. Jadi gambarnya kurang lebih gini. Nah, ini pendekin jadi cuma sampai sini. Kemudian ini juga kita udah tahu tadi ya, dia berlawanan jarum jam. Kakak pendekin deh ini. Ini jadi W cos tadi ya, kesini deh agak pendek, jadinya ini W cos theta. Oke, ini kita hapus. Jadi F sama dengan W-nya kita keluarin. W kurung besar, berarti ini kalau ngikutin pilihan jawabannya ya, berarti ini R gitu ya, R cos theta dikali cos alpha dikurang, kemudian dikurang dalam kurung R dikurang H dikali sin theta kurung tutup
dibagi dalam kurung R dikurang H. Oke, dapatnya seperti ini nih. Ini hasil akhirnya nih. Coba kalau kita lihat jawabannya yang mana nih pilihannya, A, B, C, D atau E. W R cos theta cos alpha dikurang ini, jadi jawabannya yang D nih. Oke, sama ya, yang D ya. Oke, jadi ketemu tuh. Jadi memang agak sedikit complicated nih gitu, agak kompleks ini. Cuma prinsipnya tadi arah gayanya harus sama dengan, harus tegak lurus dengan arah lengan gayanya. Itu yang kalian harus cari. Sebelumnya kamu gambarin gaya-gaya bekerjanya. Oke, kita sudah dapat. Jadi ini nomor 2-nya jawabannya D. Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 2 soal bab keseimbangan bagian yang kedua ini. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Jika kalian belum paham, kalian bisa tonton ulang lagi videonya. Mohon channel ini bisa kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika bermanfaat dalam membantu persiapan belajar kalian, khususnya mata pelajaran fisika. Semoga kakak doakan kalian bisa diterima di PTN favorit yang diinginkan. Salam sukses buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.